Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldo Aliansyah dengan NIM 2008123 dari Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Indonesia kelas 2B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan atau mencoba sharing gitu mengenai perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, teman-teman, sebelum kita menelisik lebih dalam mengenai perencanaan pembangunan ekonomi, kita harus tahu dulu apa sih perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, terdapat banyak pendapat dari para ahli ekonomi mengenai perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 pendapat dari ahli ekonomi. Nah, yang pertama ada Lionel Robbins. Lionel Robbins mengartikan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi adalah kontrol atau penekanan bersama atas kegiatan produksi dan tukar-menukar pribadi. Nah, selanjutnya ada menurut F.A. Hayek. Menurutnya, perencanaan pembangunan ekonomi adalah arah aktivitas produksi oleh sebuah otoritas sentral. Nah, sementara itu, menurut Hugh Dalton, ia berpendapat bahwa perencanaan pembangunan ekonomi adalah arah tujuan yang sengaja ditentukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas sumber daya kegiatan ekonomi. Nah, meskipun terdapat banyak sekali pendapat para ahli, akhirnya para ahli pun sepakat gitu bahwa perencanaan pembangunan ekonomi mengandung makna pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Nah, teman-teman, tentunya kan apabila kita melakukan atau membuat suatu perencanaan, kita ingin sekali perencanaan tersebut berhasil. Nah, begitupun perencanaan pembangunan ekonomi. Nah, tentunya pemerintah ingin sekali perencanaan pembangunan ekonomi yang telah dibuat supaya bisa berjalan dengan lancar dan berhasil. Nah, maka dari itu, adapun syarat-syarat keberhasilan suatu perencanaan pembangunan ekonomi agar berhasil mencapai suatu tujuan diperlukan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama ada badan perencanaan. Keberadaan badan perencanaan wajib diperlukan. Badan ini secara periodik akan membuat laporan kemajuan dan hambatan pelaksanaan perencanaan. Nah, selanjutnya kedua ada data statistik. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang memerlukan data untuk diolah. Data tersebut berupa data statistik. Semua data statistik diolah sebagai bahan evaluasi untuk menentukan perencanaan apakah masih pada proses atau jalan tujuan yang diharapkan atau sudah melenceng dari harapan. Nah, selanjutnya ada mobilisasi sumber daya. Dalam membuat perencanaan, tentunya perencanaan tersebut harus menggunakan sumber daya yang ada. Sumber daya yang digunakan pertama kali sebaiknya sumber daya dalam negeri yang berupa tabungan pemerintah. Apabila terjadinya kekurangan sumber daya, pemerintah bisa menggunakan pembiayaan dari luar negeri. Nah, selanjutnya harus memiliki tujuan. Dalam sebuah perencanaan, tentulah ada sebuah tujuan yang ingin dicapai. Begitupun perencanaan pembangunan ekonomi. Tujuan merupakan suatu hal yang penting untuk dicapai. Tujuan tersebut dapat ditetapkan menjadi tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Nah, selanjutnya ada penetapan sasaran dan prioritas. Agar perencanaan dapat terwujud dengan baik, diperlukan sasaran dan prioritas. Sasaran secara makro sebaiknya dirumuskan secara jelas agar tahapan dapat terlaksana dengan baik dan tepat. Nah, yang terakhir ada keseimbangan dalam perencanaan. Sebuah perencanaan hendaknya juga menjamin adanya keseimbangan dalam perekonomian agar terhindar dari krisis ekonomi. Perlu dijaganya keseimbangan ini seperti tabungan dengan investasi, permintaan dan penawaran, serta kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin perencanaan pembangunan tuh nggak afdol gitu kalau misalnya kita juga bahas mengenai perencanaan pembangunan di Indonesia. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia. Nah, jadi di sini perkembangan pembangunan di Indonesia dari masa ke masa, yaitu dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Nah, baik kita langsung saja kepada perencanaan pembangunan Indonesia pertama, yaitu Plan Mengatur Ekonomi Indonesia pada tahun 1947. Pada tahun 1947 dimulai pertama kali sebuah perencanaan pembangunan ekonomi. Perencanaan ini disebut juga dengan Plan Mengatur Ekonomi Indonesia. Perencanaan tersebut memiliki program yaitu meningkatkan impor alat-alat transportasi dan barang modal, meningkatkan ekspor perkebunan, kehutanan, minyak, dan logam, serta memperbaiki organisasi ke dalam seperti penetapan upah minimum, perbaikan perumahan rakyat, transmigrasi, dan peningkatan pembangunan infrastruktur.
selanjutnya yaitu kepada rencana Casimo pada tahun 1948 sampai 1950. Rencana Casimo dibuat oleh Menteri I.J. Casimo. Ia menyusun rencana tentang produksi jangka menengah, yaitu 3 tahun. Pada saat itu, persediaan pangan sedang mengalami masalah, sehingga perlu diusahakan adanya swasembada pangan. Nah, selanjutnya, perencanaan pembangunan yang ketiga yaitu Rencana Urgensi Perkembangan Industri dan Industri Kecil 1951 sampai 1952. Rencana ini dicanangkan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo dengan dasar pemikiran industrialisasi sebagai bagian integral kebijakan umum untuk meningkatkan kekuatan ekonomi. Nah, selanjutnya yang keempat ada Rencana Pembangunan 5 Tahun atau disingkat RPLT pada tahun 1956 sampai 1960. RPLT dibuat pada periode Perdana Menteri Juanda dan disusun oleh Biro Perancang Negara pada masanya. Rencana ini mencakup aspek pembangunan yang lebih luas dari sebelumnya. Nah, teman-teman, kita ke perencanaan selanjutnya. Yang kelima yaitu Rencana Pembangunan Semesta Berencana tahapan pertama. Nah, rencana ini disusun oleh Dewan Perancang Nasional atau disingkat Depernas dan ditetapkan melalui TAP MPRS tahun 1960. Lalu dilanjutkan dengan pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau disingkat BAPENAS tahun 1963 untuk menjaga kesinambungan perencanaan masa mendatang. Selain itu, agar terjadi sinkronisasi perencanaan terjadi dengan daerah, dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau disingkat BAPEDA tahun 1964. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional dan perorangan. Baik, selanjutnya yang keenam yaitu Pembangunan Jangka Panjang tahap pertama atau disingkat PJP 1 dan kedua atau disingkat PJP 2. Nah, pada masa Orde Baru dilaksanakan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama, penyederhanaan dan penyempurnaan aparatur pemerintah. Kedua, meningkatkan penerimaan pajak. Ketiga, penghematan pengeluaran pemerintah. Keempat, penyihatan kredit. Kelima, penangguhan utang-utang luar negeri. Keenam, mengusahakan kredit-kredit luar negeri. Ketujuh, mengusahakan devisa pemerintah secara rasional. Kedelapan, meningkatkan ekspor. Kesembilan, membenahi bidang harga, tarif, dan subsidi. Usaha-usaha tersebut membuahkan hasil, terutama pada pengendalian laju inflasi. Selanjutnya, usaha tersebut ditindaklanjuti dengan menyusun perencanaan yang lebih terkoordinasi, yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun atau disingkat Repelita 1 pada tahun 1969 sampai 1974, sampai yang Repelita kelima pada tahun 1989 sampai 1994, yang disebut juga Pembangunan Jangka Panjang tahap pertama atau disingkat PJP 1 dan Repelita 6 pada tahun 1994 sampai 2000 sampai Repelita 10 pada tahun 2014 sampai 2019 yang disebut juga PJP 2 atau Pembangunan Jangka Panjang tahap kedua. Nah, kita langsung saja selanjutnya yaitu yang ketujuh ada Program Pembangunan Nasional atau disingkat PROPENAS. Jatuhnya Orde Baru akibat krisis moneter dan politik melahirkan Orde Reformasi. Sidang Umum MPR 1999 hasil dari pemilu tahun 1999 menyusun GBHN 1999 sampai 2004. Pemerintah kemudian menyusun Program Pembangunan Nasional atau PROPENAS berdasarkan GBHN tersebut. Adapun langkah-langkah pemulihan ekonominya yaitu ada kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya ada mempercepat restrukturisasi perbankan dan perusahaan. Dan selanjutnya yaitu memulihkan kembali kepercayaan pasar melalui transparansi kebijakan. Nah, adapun perencanaan pembangunan ekonomi yang terakhir yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJP Nasional. RPJP Nasional merupakan pengganti dari Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN dan mulai berlaku sejak tahun 2005. RPJP Nasional untuk tahun 2005 sampai 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 2007. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005 sampai 2025 terbagi menjadi beberapa tahapan perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM Nasional 1 adalah rencana dengan jangka waktu tahun 2005 sampai 2009 dan seterusnya hingga RPJM Nasional 4 tahun 2020 sampai 2024. RPJM Nasional tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintahan RKP setiap tahunnya melalui mekanisme perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, teman-teman, tentunya perencanaan pembangunan Indonesia itu memiliki sistemnya tersendiri loh.
Nah, adapun sistem perencanaan pembangunan Indonesia itu dikenal dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional atau disingkat SPPN. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus tahu dulu nih mengenai landasan konstitusionalnya. Nah, jadi UUD 1945 ini merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara. Amandemen UUD 1945 yang terjadi 4 kali menyebabkan perubahan pengelolaan pembangunan. Nah, adapun perubahannya yang pertama, ada penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN. Yang kedua, ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. Yang ketiga, penguatan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi ada banyak perubahan gitu mengenai pembangunan Indonesia. Nah, akhirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah dan penggantinya UU Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Hal-hal tersebut merupakan alasan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau disingkat SPPN. UU ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Menurut UU ini, tujuan SPPN adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan negara. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah. Lalu yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelanggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai perencanaan pembangunan ekonomi. Dan semoga penjelasan dari saya ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman. Mungkin sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.